Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok P31 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Natrium, Klorida, dan Kalium, yang beranggota Tri Astuti, Nurul Hikmah, Anissa Triwahyuni, Az-Zahra, Putri Intan Adila, Febria Abela, Silpa Dwi Wiranti. Natrium merupakan kation utama dalam cairan ekstraseluler atau cairan yang berada di luar sel. Kation adalah ion yang bermuatan positif. 50% natrium terdapat dalam cairan antarsel, 40% dalam kerangka dan hanya 10% dalam sel. Kadar natrium pada kondisi normal di plasma yaitu sekitar 320 mg atau 100 ml plasma. Sumber utama dari natrium adalah 1. Garam dapur atau NaCl, 2. Daging sapi, 3. Ikan dan sarden, 4. Keju, 5. Mentega, 6. MSG, 7. Makanan yang diawetkan. Absorpsi, transportasi, dan ekskresi natrium. 1. 95-100% natrium diserap di usus halus. 2. 0-5% natrium diekskresikan melalui feses. 3. Kadar natrium dalam tubuh diatur oleh ginjal. 4. Kelebihan natrium akan dikeluarkan melalui urin dan keringat. Metabolisme natrium. Natrium diabsorpsi di usus halus secara aktif atau membutuhkan energi, lalu dibawa oleh aliran darah ke ginjal untuk disaring kemudian dikembalikan ke aliran darah dalam jumlah cukup untuk mempertahankan taraf natrium dalam darah, dan kemudian diekstraksikan melalui urin dan keringat. Selanjutnya fungsi natrium. Fungsi natrium di dalam tubuh. Yang pertama, keseimbangan asam basa. Yang kedua, fungsi saraf dan kontraksi otot. Yang ketiga, mengatur tekanan osmosis. Yang keempat, menjaga keseimbangan cairan ekstraseluler. Yang kelima, absorpsi glukosa. Dan yang keenam, alat angkut zat gizi melalui membran, terutama melalui dinding usus sebagai pompa natrium. Selanjutnya, fungsi natrium sebagai bahan makanan yaitu membantu mengawetkan dan meningkatkan cita rasa makanan. Kelebihan dan kekurangan natrium. Kelebihannya sendiri yaitu hipernatremia, tekanan darah tinggi, dan munculnya oedem di kaki maupun di wajah. Sedangkan kekurangannya hipanotremia, hambatan pertumbuhan, hilangnya nafsu makan, berat badan menurun, kram otot, dan diare dan sakit kepala. Selanjutnya yaitu klorida. Klorida merupakan gambaran ion logam monovales atau valensi pertama. Jumlah klorida pada orang dewasa normal sekitar 30 kg per berat badan. 88% klorida berada dalam cairan ekstraseluler dan 12% klorida dalam cairan intraseluler. Jumlah klorida dalam tubuh ditentukan oleh keseimbangan antara klorida yang masuk dan yang keluar. Dan orang dewasa dalam keadaan normal rata-rata mengonsumsi 50-200 ml klorida per hari. Sumber klorida yaitu garam dapur atau NaCl, sayuran seperti tomat, selada dan seledri, rumput laut, dan juga telur. Absorpsi, transportasi, dan ekskresi klorida. Klorida diabsorpsi di usus halus. Klorida diangkut ke dalam darah dan limfa akibat kerja jantung dan otot rangka, dan ekskresi utama pada klorida adalah melalui ginjal, melalui urin, dan juga keringat. Metabolisme klorida. Metabolisme klorida atau Cl. Dalam diet Cl hampir seluruhnya terdapat sebagai NaCl.
maka intake Cl adalah cukup selama diet Na memadai atau EDA kuat. Umumnya intake dan ekskresi kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Pada diet garam yang rendah, Na dan Cl keduanya rendah dalam urin. Gangguan metabolisme Na disertai juga oleh gangguan metabolisme Cl. Bila ekskresi Na banyak seperti pada diare, banyak keringat, dan pada gangguan endorin juga terjadi kekurangan Cl. Pada kehilangan getah lambung seperti pada muntah-muntah, obstruksi pylorus atau duodenum lebih banyak terjadi kekurangan Cl dibanding dengan Na, menyebabkan Cl plasma darah rendah dengan kompensasi naiknya bikarbonat dan menyebabkan hipokloresis alkalis. Fungsi klorida. Fungsi klorida di dalam tubuh: 1. Menjaga pH atau tingkat keasaman darah. 2. Jumlah cairan tubuh. 3. Aktivitas saluran pencernaan. Fungsi klorida sebagai bahan makanan. 1. Sebagai bumbu dan pengawet makanan. Kelebihan dan kekurangan klorida. Kelebihan klorida: yang pertama, gagal ginjal akut. Yang kedua, gangguan pH darah. Kekurangan klorida: yang pertama, diare atau muntah berkepanjangan. Yang kedua, penyakit paru kronis. Yang ketiga, gagal jantung. Yang keempat, gangguan pH darah. Kalium. Kalium merupakan kation penting dalam cairan intraseluler. Orang dewasa wanita normal rata-rata memiliki kebutuhan kalium sebesar 2.600 mg. Orang dewasa pria normal rata-rata memiliki kebutuhan kalium sebesar 3.400 mg. Ibu hamil dan ibu menyusui membutuhkan lebih banyak asupan kalium sebesar 2.600 sampai 2.900 mg. Sumber kalium. Sumber utama kalium: yang pertama, pisang. Yang kedua, ubi dan kentang. Yang ketiga, kacang merah. Yang keempat, tomat. Yang kelima, susu. Yang keenam, alpukat. Yang ketujuh, seafood. Absorpsi, transportasi, dan ekskresi kalium. Kalium diserap oleh usus halus, juga usus besar. Ekskresi asupan kalium dari makanan terjadi melalui urin dan feses. Selanjutnya yaitu metabolisme kalium. Kadar kalium dalam darah orang normal 3,5 sampai 5 mili per liter. Bila kurang dari itu, maka kadar kalium dalam tubuh bisa dikatakan kurang atau dikenal dengan istilah hipokalemia. Pengaturan utama keseimbangan kalium di dalam tubuh adalah ginjal. Pengaturan jumlah kalium dilakukan dengan cara ekskresi urin. Adanya hormon aldosteron dapat meningkatkan ekskresi kalium. Fungsi kalium di dalam tubuh terdapat 4 bagian, yaitu 1. Mengatur tekanan darah. 2. Mengatur kontraksi otot. 3. Menjaga kesehatan tulang. Dan 4. Menjaga kesehatan ginjal. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kalium. Kelebihan dari kalium yaitu hiperkalemia atau melambatnya detak jantung. Lalu kekurangan dari kalium yaitu 1. Palpitasi, 2. Kesemutan atau mati rasa, 3. konstipasi, 4. kram, dan 5. susah untuk bernafas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.